Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di sesian video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan membagikan ataupun menceritakan kisah-kisah keajaiban salawat kepada teman-teman. Nah, kali ini saya akan menceritakan sendiri kisah keajaiban salawat dari keponakan saya sendiri ya, dari keponakan saya sendiri. Cuma sebelumnya nanti saya akan berpromosi dulu. Nah, teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja ya, ini buku Salawatin Aja yang jilid 2. Yang ini adalah buku yang jilid 1. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang ilmu selawat ya, ingin mengamalkan selawat dengan cara yang baik dan benar, kemudian agar mendapatkan rezeki dan barokah yang banyak dengan salawat, saya sarankan Anda harus membeli buku ini. Bagaimana caranya? Silahkan Anda order langsung ke sini, WA dengan nomor 0812 771 62924 ya. Dan setiap pembelian satu buku jilid 2 ya, saya berikan satu hadiah satu tasbih digital. Dan teman-teman juga bisa beli tasbih digital seperti ini yang ada kotaknya. Ini yang kebetulan ini warna hijau, ini ada lampunya loh. Nah, coba lihat, ini ada lampunya seperti ini. Teman-teman bisa order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Bisa juga Anda order kalau Anda ingin mendapatkan gratis ongkir dan bisa bayar COD, bisa, tapi syaratnya harus membelinya lewat TikTok. Nah, belinya di TikTok saya di Mukhlis Marsal 1201 ya. Dan apalagi produk yang lainnya, oh iya, saya hampir lupa. Ternyata saya menyediakan juga air selawat. Ini ukuran yang 1 liter. Ini air selawat ya. Ini air yang ukuran 2 liter seperti ini. Beda kan? Ini yang 2 liter, yang ini 1 liter. Nah, dari kecil gedenya aja beda. Nah, ya. Apa itu air selawat? Air selawat itu adalah air yang saya bacakan dengan doa-doa Al-Fatihah, kemudian ayat Al-Quran yang lain. Kemudian saya bacakan dengan salawat hingga ribuan kali. Dan alhamdulillah sudah banyak orang-orang yang terbantu. Allah berikan kesembuhan dengan keberkahan air salawat yang ini. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya penyakit kronik yang sudah lama tidak sembuh, boleh mencoba air salawat ini. Cuma memang ada dosis-dosisnya ya. Nanti kalau teman-teman pas mau beli, order air salawat ini, tanyakan dulu. Kalau untuk penyakit seperti saya, dosisnya berapa banyak gitu ya. Dan sudah beberapa orang yang sembuh dari penyakit seperti stroke misalnya. Stroke itu ya ada 5 atau berapa orang ya yang sudah sembuh dengan rutin minum air selawat dari saya. Itu hanya minum 10 liter, lebih kurang 10 liter atau 20 liter. Memang bertahap ya gitu. Jadi bagaimana cara ordernya? Silahkan langsung diorder aja ke sini. Dan kalau teman-teman nanti dikirimkannya nanti lewat kargo, itu jauh lebih murah harga ongkos kirimnya. Oke teman-teman, ya silahkan diorder air selawat ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924, atau teman-teman juga bisa order di Tokopedia ya. Tokopedia saya, nama tokonya Mukhlis Duri. Oke, sudah lama kita nggak ketemu ya teman-teman, dan sudah lama banget saya juga nggak pernah bikin video. Sepertinya masalahnya apa sih? Kenapa sih saya jarang posting video? Masalahnya karena kesibukan dan memanage waktu, karena semuanya yang saya sendiri yang melakukan. Saya belum punya tim, belum punya semuanya. Jadi mulai dari pekerjaan hal-hal kecil sampai hal-hal yang semua saya mengerjakan. Misalnya nih contoh, ada orang yang order barang, itu saya yang masih packing, lalu saya nanti yang mengantarkan ke tempat kurir, lalu kemudian setelah selesai itu kadang-kadang masih juga melayani pesan WA yang masuk. Itu pun pesan WA yang masuk juga kalau pertanyaan-pertanyaan saya tidak mau bahas, saya tidak pernah mau balas, hanya yang urgent saja. Misalnya kalau ada yang mau pesan barang, atau misalnya ada yang di kelas online, itu kalau konsultasi saya respon ya gitu. Jadi begitulah secara singkat. Dan selama beberapa bulan ini kelihatannya order daripada air selawat dan produk saya alhamdulillah lebih meningkat, terutama di air selawat ini ya. Air selawat ini alhamdulillah ordernya sangat tinggi ya. Nggak tahu saya entah kenapa, mungkin karena memang orang merasakan sendiri khasiatnya. Jadi walaupun mungkin harganya tidak murah, boleh dikatakan ini dikatakan murah pun tidak juga, dan dikatakan mahal banget pun enggak jika dibandingkan dengan teman-teman kalau misalnya
berobat di tempat rumah sakit di mana yang bayarnya sampai puluhan juta, ratusan juta. Ya alhamdulillah kalau dengan air salur dari saya yang tidak sampai segitulah gitu kan. Tapi insya Allah Allah berikan keberkahan gitu. Oke. Nah yang saya ingin ceritakan testimoni kali ini bukan tentang air salawat dan tentang apa ya. Jadi saya itu punya keponakan. Nah saya sebutkan aja namanya, keponakan saya itu namanya Ivan Septian. Ya itu beliau itu anak dari almarhum kakak saya namanya Rodiah. Ya saya punya kakak. Jadi saya itu anak nomor 2. Kakak saya nomor 1 sudah almarhum. Beliau punya anak namanya Ivan Septian. Nah singkat ceritanya Ivan Septian ini dalam sebulan terakhir saya bimbing dia. Sebenarnya sudah waktu di zaman sekolah pun saya sudah bimbing beliau ini untuk rajin bersalawat. Cuma saya waktu itu juga banyak kejadian salawat yang beliau rasakan. Tapi yang mengesankan buat saya beliau ini masih berusia 19 atau 20 tahun ya. Bere saya ini, saya bilang bere karena itu saya orang Batak. Bere saya ini masih berusia 20 tahun ya. Jadi saya itu khawatir kalau beliau itu terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan sepertinya masa depannya dia juga bingung bagaimana masa depannya ke depan. Jadi karena kedua kakaknya sudah menikah, hanya tinggal di sini. Jadi mereka bertiga ya, anak dari almarhum kakak saya Rodia ini punya 3 anak. Ya, beliau ini adalah anak laki-laki satu-satunya dari yang satu ayah satu ibu mereka ya. Kemudian yang 2 ini sudah menikah, jadi hanya tinggal dia sendiri di rumah gitu. Singkat ceritanya saya kasih pengarahan, kalau kamu ingin berubah, kamu ingin nasibnya lebih bagus, silahkan kamu untuk memperbanyak salawat. Dan alhamdulillah beliau mau ngikutin saya, mau nurutin saya, sampai saya masukin beliau itu ke grup salawat saya. Saya masukin aja, namanya saudara ya, namanya keponakan. Saya masukin aja ke grup, pokoknya kamu ikutin salawat berjamaah di grup kelas alumni, saya bilang. Kemudian saya punya grup, tapi kalau untuk orang umum kalau ingin mengikuti grup itu adalah harus berbayar. Ya, dan alhamdulillah memang banyak sekali orang-orang yang terbantu dan tercerahkan, dan sangat banyak perubahan setelah mengikuti salawat berjamaah di grup kelas alumni saya gitu. Dan alhamdulillah beres saya ataupun keponakan saya Ivan ini pun saya lihat sangat signifikan perubahannya. Memang awal-awal mula beliau itu mengikuti salawat berjamaah memang susah, karena kebiasaan beliau itu adalah kalau malam biasa begadang dan susah bangun pagi gitu. Jadi harus saya marah-marahin gitu ya. Dan alhamdulillah, dan beberapa hari pertama ketika dia mengikuti salawat berjamaah di grup kelas alumni, itu beliau itu perasaan kayak kalau misalnya kalau dia mengatakan kalau dia lagi sholat itu jantungnya juga berdenyut kencang, dan dulu beliau tuh mudah gampang emosional gitu. Dan sekarang setelah saya tanya, setelah ngikutin, yang degup kencang itu udah hilang, dan emosionalnya pun sudah mulai menurun gitu ya. Itu masih cerita-cerita yang biasa-biasa sih ya. Kemudian cerita yang berikutnya adalah suatu ketika, nah nih ini kan terambillah keputusan kami sekeluarga ingin awal mulanya ingin mengirimkan Ivan ini ke Jawa bersama tulangnya, bersama pamannya di Jawa. Dan saya sudah bilang bahwa untuk yang membiayai perongkosan semua dari saya. Awal mulanya kami berpikir bahwa udahlah beliau ini kita berangkatkan dengan menggunakan bus aja. Jadi naik bus dari Sumatera Utara ke Jawa Tengah itu memakan waktu sekitar 3 hari 3 malam. Nah singkat ceritanya beliau ini kan agak lama mengurus masalah. Ada lagi urusan-urusan yang beliau yang belum selesai, termasuk masalah pengambilan ijazah belum selesai semua. Jadi ya udah singkat cerita diurus, dan kami sekeluarga pun, saya, adik saya dan istri saya pun semua juga berencana ingin ke Jawa, ingin ke Solo dan ingin ke Yogyakarta dalam waktu tanggal 6 Juli yang lalu. Jadi kami sudah memesan tiket berangkat itu tanggal 4 Juli yang lalu ya, sudah berlalu nih. Jadi saya bilang sama Ivan, kamu pengen gak sih berangkat sama tulang bareng-bareng sama-sama?
kamu ingin nggak naik pesawat? Nah sekarang gini, sekarang tulang kasih kasih kamu tugas ya. Kamu coba baca salawat yang banyak dari pagi ini. Jadi waktu itu hari terakhir tuh penentuan kalau misalnya dia nggak apa ya, kalau ongkosnya sudah saya kasih, cuma apakah dia naik bus atau naik pesawat saya belum ada tahu. Kalau saya kan sudah ngasih 1 juta uangnya, uang untuk bantu berongkosan. Sementara kalau ongkos pesawat dari tempat kami ke Jawa itu di zaman itu ya, waktu itu ya 1.600.000 ya. Saya waktu beli tiket masih kena 1.300.000-an lebih kurang. Tapi ketika saya cek yang pesawat yang sejenis ya, saya nggak usah sebut merek ya, pesawat yang sejenis udah naik harganya jadi 1.600.000 gitu. Jadi ya gimana ya, kalau ada yang mau nambahin nggak apa-apa, kamu naik pesawat, saya bilang. Tulang sudah kasih 1 juta, mana tahu entah siapa saudara kamu yang mau nambahin, kan saya bilang gitu. Tapi gini Ivan, kamu banyak aja salawat dari pagi sampai perbanyak salawat. Nanti insya Allah akan bantu kamu. Terserah Allah mau datang bantuan dari mana, terserah Allah. Singkat ceritanya, ternyata beliau mendawamkan terus salawat yang saya perintahkan, saya suruh untuk dizikirkan gitu kan. Nah singkat ceritanya pas waktu makan malam saya dengan istri saya bilang saya kayaknya kalau Ivan berangkat dengan kita bagus juga ya, saya bilang begitu. Cuma kendalanya ini ya nggak ada yang mau bantuin dia selain kita, saya bilang begitu kan. Ya, saya sudah ngasih uangnya 1 juta, tapi kan masih kurang segini lagi. Ya sudahlah, saya bilang. Ya mudah-mudahan entah ada saudaranya entah siapa yang mau nambahin, bisa dia naik pesawat. Tapi kalau nggak ada ya sudah, mau nggak mau dia harus naik bis, saya bilang gitu. Terus istri saya langsung langsung bilang begini, ya udah nggak apa-apa, dia naik pesawat aja bareng kita nanti. Terus ongkos pesawatnya kan udah naik, saya bilang nggak apa-apa, saya yang nambahin gitu. Tiba-tiba istri saya yang dengan sukarela nambahin tanpa ada, misalnya saya juga nggak pernah kepikiran dan kebayang bahwa beliau itu bakal nambahin ongkos pesawatnya Ivan gitu kan. Nggak pernah terpikirkan dan saya juga nggak pernah, dek ayo dong kamu tambahin dong, nggak pernah minta bahwa itu saya harus nambahin gitu, enggak. Ya sudah, dengan itu saya langsung kabarin Ivan, saya langsung kabarin kakaknya, adiknya, dan saya lihat sendiri, wah ini luar biasa nih anak baru tadi pagi saya suruh salawat yang banyak, nggak taunya sudah alhamdulillah dapat keajaiban dia dapat tiket pesawat gratis. Bayangin ya, mungkin bagi teman-teman ini keajaiban yang kecil, tapi untuk seukuran Ivan yang masih berusia 20 tahun dan juga masih baru saya bimbing untuk mengamalkan salawat. Perharinya rata-rata Ivan ini mengamalkan salawat 15.000 per harinya. Karena dia selalu laporan pada saya, sudah selama 1-2 minggu lebih. Tiap hari, sallallahu alaihi wasallam 15.000 rata-rata. Dan saya suruh dia untuk jaga sholat berjamaah di masjid. Ya, karena itu adalah kalau laki-laki memang sangat dianjurkan untuk ke masjid kan begitu. Dan alhamdulillah beliau jalankan. Dan ya Allah, saya sendiri nggak menyangka bahwa beliau akan mendapatkan pertolongan Allah segitu cepatnya gitu kan. Luar biasa nih anak, saya pikir gitu. Udah, yang pertama ya. Nah yang kedua, tiba-tiba kan singkat ceritanya ketika kami sudah ke Jawa dan mengikuti proses pernikahan adik saya, kemudian si Ivan ini singkat ceritanya dia sudah didaftarin oleh tulangnya atau pamannya di pesantren. Nah sebelumnya tulangnya nggak pernah ngabarin bahwa biaya pendaftaran itu 2.100.000 dan tambah. Saya sudah nanya, kalau Ivan ini nanti nyantri, ini nanti biaya pendidikannya berapa? Itu kan, kalau biaya paling berapa sih? Cuma bayar uang makan aja ratusan ribu paling begitu. Adik saya Ahmad cuma bilang begitu gitu. Ya udah, saya merasa ya udah, nanti paling saya bantu segitu, nggak masalah, saya pikir gitu. Nah, ketika sudah daftar, saya dikasih kabar bahwa uang pendaftaran sekian. Nah, saya ini kan karena baru pulang dari Jawa, kan bayangkan ya, kita satu keluarga pulang, itu juga kan bukan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, ya. Pastilah habis di atas 10 juta, pastilah, nggak kemana itu. Bahkan belasan juta ya.
Jadi baru aja pulang udah dimintai lagi biaya, kan kayaknya kan agak mikir juga kan gitu. Jadi makanya saya bilang, singkat ceritanya saya bilang sama Ivan, kamu banyak kan kayak ini, kamu lagi ada masalah. Tulang belum langsung bisa kasih uang kamu sekarang juga. Nah sekarang kamu perbanyak salawat ya, kamu banyakin salawat, saya bilang begitu ya. Jadi dia ngikutin aja itu salawat, bersalawat yang banyak. Singkat ceritanya ini apa ya, ada sebuah problem ya di waktu ketika kemudian saya share di grup. Nah membuat eteknya ataupun adik saya perempuan itu mengambil sebuah keputusan, katanya ya udah kalau gitu biaya Ivan ini yang 2.100.000 itu dari saya. Nah itu pun tanpa saya minta, tanpa saya apa namanya kasih saran, ayo dong bantulah Ivan, kamu bantulah bayarnya begini-begini. Saya nggak bilang begitu, dan Ivan juga bersalawat. Jadi murni itu adalah memang dari lubuk hatinya adik saya yang mau bantu gitu, tanpa ada pengaruh dari saya atau minta dari saya, ya udah. Dan biasanya sih kalau adik saya yang ini nih ya, kalaupun dia ngasih bantuan sih jarang yang ngasih langsung 2 juta lebih gitu, nggak. Biasanya paling ratusan ribu kalau ngasih ke adik, ke bantuan ke saudara-saudara kayak begitu. Ngasih 500.000, 300.000, nggak pernah sampai 1 juta biasanya sih. Nah ini tiba-tiba nih ngasih 2 juta pluk gitu kan gitu ya. 2 juta, saya juga surprise gitu, padahal sebenarnya masalahnya yang saya omongin itu beda ya, tapi ya udahlah, dia mau bantu saja alhamdulillah gitu kan. Jadi saya rasa memang ini begitulah skenario Allah ingin membantu Ivan. Dan saya bilang sama Ivan, sama ponakan saya, kamu sudah lihat kan bagaimana pertolongan Allah datang sama kamu. Tadi pagi tulang suruh kamu banyak selawat, sore ini habis asar kamu sudah dapat uang yang kamu butuhkan sejumlah 2.100.000. Kamu sudah lihat bagaimana pertolongan Allah itu. Saya bilang iya tulang katanya gitu. Jadi ya udah, saya bilang pokoknya kalau kamu ingin melanjutkan di pesantren, meskipun kamu masih di pesantren, meskipun kamu sibuk belajar, ngaji kitab atau ngaji Quran apa saja, jangan tinggalkan salawat. Karena dengan kamu banyak salawat, maka kamu akan dimudahkan dan diberikan keberkahan yang banyak. Iya tulang katanya gitu. Jadi kalau kamu ada masalah, nggak usah susah, nggak usah pusing, karena tidak ada orang yang ahli salawat itu hidupnya susah, tidak ada. Coba kita perhatikan ya, siapa saja di yang kita melihat, kalau dia hidup susah, hidup serba kesusahan, hidup serba kekurangan, itu karena dia bukanlah orang ahli salawat. Pasti ada masalah dia dengan Tuhannya, ada masalah dia dengan salawat. Coba perhatikan, kalau dia hidupnya susah, kalau dia hidupnya luntang-lantung sana sini, coba perhatikan, apakah dia seorang ahli salawat? Apakah dia mendawamkan ataupun menzikirkan salawat sangat banyak perharinya? Kalau dia seorang ahli salawat yang menzikirkan salawat sebanyak setiap harinya, sudah istiqomah sangat lama, misalnya bertahun-tahun, lalu dia hidup susah, tidak mungkin. Tapi kalau tapi kan saya sudah bersalawat, Pak Ustaz, saya sudah bersalawat kok 20.000, 50.000 per hari. Sudah berapa lama dulu? Kalau Anda sudah mengamalkannya sampai 6 bulan atau kurang dari setahun, saya yakin nggak mungkin hidup Anda susah. Kalaupun Anda masih terlilit hutang, tapi ada saja jalan-jalan yang dimudahkan Allah kepada Anda. Gitu. Jadi itu mudah-mudahan cerita keponakan saya ini, Ivan ini, menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan teman-teman silakan nanti yang ingin share ataupun mengirimkan kisah-kisah keajaiban salawatnya, boleh dikirimkan ke WA dengan nomor 0812 771 62994. Oh iya, saya sudah punya video dan tentang perjalanan saya ketika saya di Solo, Magelang, di Candi Borobudur dan di Yogyakarta. Tapi begini, biasanya kalau saya tayangkan video-video saya itu ya, saya lihat viewernya dikit banget gitu. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman mau nggak sih ngeliatin video saya yang kemarin perjalanan di Solo, Magelang, dan di Yogyakarta? Kalau mau saya tayangkan, tapi kalau yang nontonnya dikit ya saya malas nayangkannya. Nanti jawab di komentar ya, kira-kira penasaran nggak sih nonton video saya ketika saya di Magelang, di Borobudur, di mana waktu liburan kemarin. Kalau penasaran nanti kasih di sarannya di komentar biar saya tayangkan. Untuk minimal ada 1.000 komentar yang
ayo dong ditayangin Ustadz videonya yang liburan kemarin di Solo, di Jogja, dan di Magelang. Nah, kalau ada 1000 komentar seperti itu, insya Allah saya tayangkan. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.